Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Hawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Ujian satuan pendidikan tingkat SD atau MI sudah semakin dekat. Yuk siapkan diri kalian untuk terus berlatih mengerjakan soal-soal. Salah satu cara terbaiknya adalah dengan mengikuti channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal ujian satuan pendidikan materi ilmu pengetahuan sosial soal nomor 36 sampai dengan soal nomor 40. Semoga soal yang kita bahas ini akan muncul pada saat ujian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembahasan soalnya. Soal nomor 36. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan dengan berbagai macam kegiatan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Tuliskan apa tujuan kegiatan konsumsi. Baik, kita jawab. Beberapa tujuan konsumsi. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup. Misalnya mengonsumsi makanan bergizi agar tetap sehat. Yang ketiga, menikmati kenyamanan dan kebahagiaan, seperti membeli mainan, jalan-jalan, maupun hiburan. Yang keempat, menunjukkan status sosial. Kadang seseorang mengonsumsi barang tertentu untuk terlihat bergengsi, seperti mobil mewah ataupun pakaian bermerek. Dan yang kelima, mengembangkan diri, seperti membeli buku, mengikuti kursus, ataupun pendidikan. Soal nomor 37. Kemerdekaan Indonesia didapatkan melalui perjuangan para pahlawan bangsa yang mengusir para penjajah dari Indonesia. Sebutkan 5 tokoh pahlawan pada masa penjajahan Belanda dan daerah asalnya. Baiklah teman-teman, kita disuruh untuk menuliskan 5 tokoh pahlawan Indonesia pada masa penjajahan Belanda beserta asal daerahnya. Yuk kita tulis. Yang pertama ada Pangeran Diponegoro. Beliau dari Yogyakarta, Jawa Tengah, memimpin perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830 melawan Belanda. Yang kedua ada Tuanku Imam Bonjol. Beliau berasal dari Sumatera Barat, memimpin perang Padri melawan Belanda. Yang ketiga ada Cut Nyak Dien. Beliau dari Aceh, pahlawan wanita yang gigih melawan Belanda setelah suaminya gugur. Yang keempat ada Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi. Beliau itu dari Maluku, memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pada tahun 1817. Dan yang kelima ada Raden Ajeng Kartini. Beliau dari Jepara, Jawa Tengah, pahlawan emansipasi wanita yang memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Soal nomor 38. Setelah melewati berbagai proses perubahan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Pancasila sehari setelah kemerdekaan, yaitu pada 18 Agustus 1945. Tuliskan isi Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut isi Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 39. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda menjadi simbol perjuangan dan kesadaran nasional yang menggerakkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Tuliskan isi dari Sumpah Pemuda. Berikut isi Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Soal nomor 40. ASEAN merupakan organisasi yang berdiri pada 8 Agustus 1967. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN bersama Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain menjadi negara pendiri, Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai bidang kerjasama yang dilakukan. Tulislah 3 peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial budaya.
Berikut 3 peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, menjadi tuan rumah pertukaran pelajar dan budaya antar negara ASEAN. Indonesia itu sering mengadakan program seperti pertukaran pelajar, festival seni dan budaya untuk mempererat hubungan antar bangsa. Yang kedua, aktif dalam pelestarian warisan budaya ASEAN. Indonesia ikut melestarikan budaya-budaya tradisional seperti melalui kerjasama perlindungan cagar budaya dan warisan tak benda. Yang ketiga, mengirim bantuan kemanusiaan saat bencana. Indonesia aktif membantu negara ASEAN lain yang terkena bencana, seperti mengirim relawan dan logistik, menunjukkan solidaritas sosialnya. Demikian tadi pembahasan soal prediksi Ujian Satuan Pendidikan Materi Ilmu Pengetahuan Sosial soal nomor 36 sampai dengan nomor 40. Apabila teman-teman suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.